dengan kesejukanmu ya Allah, dengan kebesaranmu dan perlindunganmu ya Allah ya Rahman. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladzi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Ratakan ya Allah siraman airmu, siraman saljumu, jadikan dingin, jadikan sejuk dari kepala sampai kaki beliau, terangi dengan cahayamu ya Allah ya Rahman. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Coba Bu, angkat wajahnya, zikir, mohon perlindungan kepada Allah, istighfar. Coba berjanji kepada Allah, ya Allah, saya akan menahan amarah saya. Saya akan menahan diri saya dari amarah atau kemarahan. Coba ya ikuti saya, kita sambil doa ikhlas. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang maha pengasih, yang maha penyayang. Engkau yang maha pelindung dan maha penyelamat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, sayangi, kasihi, cintai, dan selamatkan saya dan keluarga saya. Utamanya saya, supaya bisa menahan diri dari emosi dan kemarahan yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menguasai tubuh saya. Hamba bertawakal ya Allah, dan berupaya untuk istiqomah beribadah dan selalu memohon perlindungan kepada Engkau yang maha agung, yang maha besar, yang memberikan perlindungan tanpa batas.
memberikan keselamatan tanpa batas, mencurahkan rizki tanpa batas. Ya Allah ya Rahman, lindungi kami, lindungi saya sepenuh hati, dengan ikhlas akan memperbaiki diri, akan bertaubat dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa di masa lalu. Ya Allah ya Rahman, jadikan ya Allah ya Rahman keluarga saya sebagai penambah kebahagiaan, dan jauhkan dari kemarahan dari sebab apapun, apa itu dari suami ataupun anak-anak atau kondisi rumah atau apapun juga. Jadikan semua itu sarana kebahagiaanku ya Allah, sehingga tidak ada alasan untuk marah. Ya Allah ya Rahman, terangi tubuhku dan juga keluargaku dengan cahayamu ya Allah. Angkat penyakit-penyakit saya dan keluarga. Semuanya ya Allah ya Rahman, penyakit zahir maupun batin. Sembuhkan ya Allah ya Rahman. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfina 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 anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqoma. Amin. Baik. Selanjutnya nanti disarankan untuk fasdu. Fasdu itu dikeluarkan darah kotor. Insya Allah di Boyolali banyak terapi fasdu, insya Allah ya. Cari nanti yang terdekat. Biasanya yang ahli bekam itu bisa juga fasdu. Tapi tanyakan, karena tidak semua pembekam bisa fasdu. Jadi fasdu itu nanti silakan diambil dari 4 titik. 1 tangan kanan kiri, ya. Kemudian kaki kanan, kaki kiri. Kalau bagi terapi fasdu atau terapis fasdu, insya Allah ngerti dia, ya. Paham dia berapa mili yang harus dikeluarkan. Ya, berapa mili yang harus dikeluarkan. Insya Allah itu akan membuat tubuh akan lebih enteng, lebih nyaman, lebih rileks, dan benar-benar berupaya untuk menahan diri dari emosi, karena memang yang dimanfaatkan itu. Ya. Jadi kalau mau marah, misalnya lihat anak-anak itu, jadikan sarana bersyukur aja. Misalnya lihat suami, ya Allah, di luar sana banyak loh yang belum menikah, yang keluarganya berantakan, yang nggak punya anak gitu. Coba belajar seperti itu gitu ya. Meskipun ya semuanya itu ya dimudahkan oleh Allah gitu. Saya juga masih diberi kecukupan dan sebagainya. Jadi seperti itu akan membuat syaitan akan putus asa itu. Jadi jin yang berusaha untuk masuk itu putus asa dia. Sehingga jenengan lebih kuat, karena sebenarnya bukan tadi seperti yang dinyatakan tadi berkali-kali ruqyah, tapi kemudian sebenarnya faktornya bukan itu saja, bukan berkali-kali ruqyah, tetapi dari diri Ibu Siti yang kemudian harus memang juga berusaha untuk menutup diri.
Sama, jadi ru'yah itu sama seperti polisi ya. Ketika sudah menangkap atau sudah memenjarakan atau sudah menghukum jin yang kafir yang menempati tubuh Bu Siti tadi, maka yang jenengan harus berusaha juga menutup pintu rumah di malam hari atau di waktu kapanpun, menutup, memberikan pengamanan sehingga tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru kemudian memasuki. Nah, itu ya. Karena apa? Apabila seseorang itu sudah mudah sekali awalnya, itu biasanya akan jadi apa ya? Seperti ada sesuatu yang begitu mudah juga bagi jin-jin baru untuk menguasai. Nah, sehingga harus berupaya betul untuk menjaga diri, mawas diri, dan saya sarankan segera fasdu. Ya, kalau bisa hari ini lebih bagus. Ya, tapi dengan syarat HB-nya normal ya, tidak rendah. Maksudnya ada riwayat HB rendah apa enggak? Kalau ada riwayat HB yang sangat rendah, misalnya di bawah 7 atau dan sebagainya, itu ya tentu jangan. Tapi kalau normal, rata-rata sih normal. Kalau dilihat dari wajah, coba telapak tangannya begini, telapak tangannya, normal itu. Ada kolesterol enggak? Ada. Ini pas tuh, kalau di fasdu itu insya Allah nanti minyak-minyaknya keluar. Ya, itu baik itu LDL maupun triglyceridnya insya Allah ikut keluar. Karena saya sendiri juga selain terapis, saya juga merasakan karena memang rutin tiap bulan juga, tiap bulan keluarkan itu. Karena kita nggak bisa nahan diri dari gorengan-gorengan, nahan diri dari makanan-makanan yang serba berminyak ya, berkolesterol itu ya susah karena memang enak. Ya tapi ya harus bisa, ini darah ini kan muter saja, jadi harus dikeluarkan juga biar dia tumbuh sel-sel darah baru yang di situ tidak tercemari. Tapi bulan depannya juga begitu. Makanya Nabi menganjurkan tiap bulan bekam. Ya, ada fasdu gitu. Minimal bekam. Nanti kalau sudah enakan bekam aja. Tapi kalau sekarang-sekarang ini fasdu aja dulu. Ya, karena karena gangguannya di darah ini tadi. Artinya sangat kental. Sehingga keluarkan aja dulu dengan kalau dengan fasdu biasanya maksimal keluarnya itu semuanya keluar tuh, serta minyak-minyak penghambat tuh biasanya keluar, dan nanti di tubuh pun enteng ya. Kalau misalkan kemudian setelah itu 2 minggu setelah itu atau 3 minggu setelah itu bekam juga boleh. Jadi habis hari ini fasdu 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi bekam, jadi dipadukan, itu juga akan bagus. Nah, hanya saja kalau khawatir masih kondisi corona seperti sekarang, ya silakan fasdu aja dulu, nggak apa-apa. Karena fasdu ini pakai jarum 1 ya, steril insya Allah steril. Karena jarumnya 1 copot lagi, pasang lagi jarum baru gitu ya, dan seterusnya. Ya, nggak usah takut jarum sudah, karena ini demi kesehatan tuh penting sekali ya. Nggak usah takut jarum, mau cuma jebrut gitu ya. Ya jarumnya memang agak besar, ukuran 18, ukuran 19, tapi ya nggak apa-apa, insya Allah itu akan menjadikan darahnya jadi lebih bersih dari toksin-toksin darah. Gitu ya Bu. Nah, habis ini silahkan mandi besar, mandi janabah. Nanti menunggu terbitnya matahari, sholat sunnah 2 rakaat atau sholat duha ya. Nunggu terbitnya matahari. Ya ini kayaknya sudah terbit nih matahari. Jam 6 ya. Jam berapa terbitnya matahari? Ya kira-kira terbitnya matahari itu jam enggak jam 8, enggak. Jam 6 lebih berapa ya? Saya ada jadwal nih. Kayaknya jam ini setengah 7 ya. Ini sudah paling sebentar lagi jenengan mandi besar ya. Nah, mandi besar itu harus wudhu dulu ya. Nah, lalu mandi. Lalu kemudian minum madu dulu boleh, madu hangat kalau ada. Madu hangat. Tahan diri, anak-anak teriak-teriak, misalnya anak-anak nakal atau gimana, jangan marah ya. Suami nakal jangan marah, wis pokoknya tenang aja. Misalnya lah ya, ini guyon aja ya. Wis pokoknya jadikan guyon aja, jadikan happy, jadikan bahagia. Jadi jangan terpancing oleh marah, karena syaitan itu luar biasa, dari jarak jauh pun mereka juga akan berusaha untuk menguasai gitu. Jadi satu keluar bisa jadi yang lain akan masuk. Tapi harus berusaha ya. Mandi besar, mandi janabah, minum madu hangat ya.
Kemudian setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah boleh diniatkan sholat sunnah syuruk, boleh. Sholat sunnah duha juga boleh. Lalu berdoa kepada Allah itu, ya Allah angkat penyakit-penyakit saya. Pakai bahasa Indonesia, puji dulu Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya pujian, lalu kemudian sholawat, lalu doa pakai bahasa Indonesia boleh, ditutup dengan tahmid dan juga sholawat lagi. Insya Allah nanti akan diangkat penyakit-penyakitnya, termasuk penyakit yang sifatnya ini tadi ya, dari syaitan ya. Baik, itu saja dulu. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada ya? Baik, mudah-mudahan bismillah disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakit-penyakitnya, jaga diri, jangan emosi. Ingat tadi kata Rasulullah, la taqdab walakal jannah. Ojo nesuan, jangan marah, surga untukmu. Nah, ini coba. Kurang enak apa coba? Jangan mudah marah ya. Kalau mau marah, tahan diri, baca ta'awud ya, diam dulu sebentar. Ya, diam dulu sebentar, duduk, relax. Kalau perlu misalnya marah ke suami, minta pijeti suami ini, ya pijeti punggung saya, itu pijeti, jadi jangan marah. Lalu wudhu. Kalau nggak bisa lagi, masih marah lagi, mandi, ya mandi besar, ya. Nah, kalau mandi besar kok ternyata masih juga marah, sholat, wes masa sholat kok kebangetan sambil marah, itu kok kayaknya nggak logis ya. Jadi kalau sholat insya Allah sudah nggak marah lagi, wes bismillah, tenang, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Pokoknya banyak senyum aja lah Bu ya, banyak senyum ya. Nah, perlu senyum 9 cm diukur gitu ya. Nah, itu. Oke, baik, bismillah. Gitu aja ya. Pak Nur Cahyo. Bismillah Bu Siti, bismillah ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita telah melakukan ruqyah direct to pasien by video call. Mudah-mudahan lagi-lagi yang maha menyembuhkan Allah SWT dan beliau Ibu Siti ya, tadi yang sudah diruqyah segera sembuh dan segera diangkat sakitnya ya. Kalau dari gejalanya sepertinya dikuasai oleh jin pecinta atau jin yang menyukai sehingga dengan suaminya sensitif, mudah marah dan sebagainya. Kemudian diangkat penyakitnya, dijauhkan dari gangguan syaitan, sehat walafiat keluarganya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.